Manchester United belum habis. Masih ada banyak cara untuk mengembalikan performa mereka, setidaknya seperti musim lalu. Dan kita tidak melulu harus berbicara agar MU mendatangkan pemain baru hanya untuk menambal kekurangan mereka. Itu hanya solusi mengandalkan uang. Skuad setan merah yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Mungkin hanya perlu beberapa perbaikan sana-sini, terutama performa individu pemain, yang jelas tampak berbeda jauh dibandingkan musim lalu. Berikut beberapa solusi agar Manchester United bisa bangkit dan kembali ke level mereka sebenarnya. Berhenti mengandalkan penjaga gawang. Manchester United telah kalah dalam 6 dari 10 pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini. Mereka juga telah kebobolan 18 gol di semua kompetisi. Namun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Andre Onana, meskipun beberapa orang menganggap dia kalah jagoan dengan David De Gea yang ahli dalam menghentikan tembakan di akhir musim lalu. Onana juga telah melakukan beberapa penyelamatan bagus musim ini, tetapi dia juga kebobolan banyak gol. Mantan pemain Ajax dan Inter ini dibeli karena dia lebih baik daripada De Gea dalam mengoper bola dengan kaki. Tetapi ketika gawang United terus kebobolan, ngapain terus berbicara soal kemampuan Onana untuk bermain dari belakang? Kan tugas utama kiper yang menjaga gawang. Coba kita bandingkan, beda kiper yang tugasnya menjaga gawang seperti De Gea dan Onana yang ikut membantu membangun permainan. Onana telah bermain di semua 10 pertandingan United musim ini dan sudah menghadapi 50 tembakan tepat sasaran, kebobolan 17 gol, tidak termasuk gol bunuh diri, dari 15,8 expected goals on target. Artinya, dia kebobolan sekitar 1,2 gol lebih banyak daripada yang seharusnya diharapkan dari seorang penjaga gawang. Dan dalam 10 pertandingan pertama David De Gea musim lalu, dia kebobolan 17 gol dari hanya 43 tembakan tepat sasaran, dengan XGOT sebesar 14,3, artinya kebobolan 2,7 gol lebih banyak dari yang diharapkan. Rekor Onana tidak terlalu buruk dibandingkan dengan pendahulunya, dan juga Onana berlaga di Liga Champions dengan lawan-lawan yang berbeda. Kiper asal Kamerun ini belum sepenuhnya menunjukkan performa yang memuaskan. Tetapi masalah utamanya adalah kurangnya perlindungan, yang mengarahkan kita pada mengembalikan performa Casemiro atau beralih ke Amrabat. Dari semua pemain yang membantu membalikan nasib United musim lalu, Casemiro adalah salah satu tokoh kuncinya. Gelandang tengah mantan Real Madrid membawa mental juara selama ini, menjadi pemain yang sangat diperlukan di MU. Tackling, mencetak gol, dan begitu sering menjadi penyelamat saat dibutuhkan. Musim ini rasanya tidak sama lagi. Dari pemain-pemain United yang tampil setidaknya setengah dari 10 pertandingan mereka sejauh ini, hanya Wan-Bissaka dengan 3,2 yang memiliki rata-rata tackle per 90 menit lebih tinggi daripada Casemiro yang hanya 2,9. Dan kini ia juga tidak terlalu baik dalam menjaga bola. Mengingat Casemiro adalah gelandang yang bermain lebih dalam, seharusnya dia yang mengendalikan permainan. Sementara temannya yang lain mencari umpan berisiko tinggi dengan peluang lebih besar. Hal positifnya adalah dia masih menjadi salah satu ancaman utama gol United. Dia adalah pencetak gol terbanyak di semua kompetisi musim ini dengan torehan 4 gol. Jika United bisa menemukan cara agar gelandang asal Brasil ini kembali ke performa musim lalu, itu akan membuat perbedaan besar. Jika tidak, mungkin Ten Hag harus mempertimbangkan untuk menempatkan Sofyan Amrabat yang selalu energik. Atau Sofyan Amrabat bisa dimainkan bersama Casemiro, memberikan perlindungan lebih besar dengan 4 pemain di belakang, dan itu artinya memberikan tanggung jawab lebih sedikit bagi Casemiro dalam tugas pertahanan. Membawa kembali Marcus Rashford ke performa terbaik. Berbicara tentang pemain yang perlu menemukan kembali performa terbaik mereka, Marcus Rashford mungkin yang paling disorot. Dia mencetak 30 gol dalam 56 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Dari total 167 tembakan, menghasilkan 24,3 expected goals. Dan pada musim ini, musim 2023-2024, Rashford telah bermain 9 kali, dan hanya mencetak 1 gol dari 28 tembakan dan XG sebesar 2,7. Tingkat konversi tembakannya dari musim lalu merosot dengan sangat tajam, dari 18% menjadi hanya 3,6%. Dan akibatnya, seorang pemain yang rata-rata mencetak gol setiap 143 menit pada musim lalu,
kini hanya mencetak 1 gol dalam 768 menit musim ini. Tetapi sulit untuk percaya bahwa Rashford telah menjadi pemain yang jauh lebih buruk hampir dalam semalam. Jadi, jika Ten Hag dapat membantunya menemukan kembali kepercayaan dirinya seperti musim lalu, Rashford pasti akan kembali mencetak gol banyak pada momen-momen besar lagi. Membangun tim sekitar Rasmus Højlund. Gol Højlund saat melawan Galatasaray menunjukkan auranya. Pertandingan berjalan imbang hingga Davinson Sanchez terpleset. Højlund mengambil bola dan mulai berlari. Dia terus berlari, tetap mengendalikan bola dan menyelesaikannya dengan apik. Sayang gol Højlund tidak banyak membantu United pada akhirnya. Højlund mungkin belum mencetak banyak gol di level senior, tetapi kita sudah bisa melihat apa yang menarik darinya. Gerakannya, sentuhannya, dan kepercayaannya sudah mulai tampak mencapai level yang dibutuhkan. Pemain muda asal Denmark ini belum mencetak gol pertamanya di Liga Premier. Tetapi jika rekan-rekannya dapat menciptakan peluang baginya, sudah pasti Højlund akan berusaha mencetak gol. Pada usia 20 tahun, Højlund menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 2 penampilan pertamanya di Liga Champions sejak Erling Haaland pada tahun 2019. Dia adalah pemain keempat yang mencetak setidaknya 3 gol dalam 2 penampilan pertamanya di Liga Champions untuk Manchester United. Itu setelah Dimitar Berbatov, Romelu Lukaku, dan Wayne Rooney. Mungkin dia tertinggal dari Casemiro sebagai mencetak gol terbanyak secara keseluruhan di United. Tetapi dengan mencetak gol sebanyak 0,6 gol per 90 menit, tidak lama lagi dia pasti akan menjadi top scorer di Manchester United. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan oleh MU. Masih banyak waktu yang bisa dilakukan oleh Erik ten Hag untuk memperbaiki masalah-masalah Manchester United. Namun harus ada perbaikan di setiap pertandingan berikutnya untuk menunjukkan kinerjanya. Kalau tidak, Erik ten Hag mungkin harus pergi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.